Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Para pendengar, para guru, sahabatku, muslimin dan muslimat dimanapun berada. Hari ini kita berada di hari Selasa, tanggal 12 Rabiul Awal 1443 Hijriah, 19 Oktober 2021. Kita kenal dengan sebutan Maulidur Rasul, hari momentum kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya harapan kita semuanya, dimanapun kita berada, apapun kondisi kita semuanya, Allah Rabbul Alamin senantiasa menyertai kita semuanya, sehingga kinerja kita bernilai amal soleh di hadapan Allah Rabbul Alamin, karena kita berikhtiar terus-menerus untuk selaras dengan kehendak Al-Quran dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatku yang Allah muliakan, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu harus berangkat dari keyakinan yang mantap secara verbal dengan mengakui beliau sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir. Karena dengan menyatakan syahadat kepada Rasul itu tidak bisa dilepaskan dengan syahadat kepada Allah. Oleh karena itu pula maka kalimat syahadat itu terangkai utuh, tidak bisa dipisahkan, tidak bisa parsial. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul utusan Allah. Itulah syahadat, dan itulah kecintaan, itulah kesaksian, itulah pula sholawat yang sesungguhnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, didasari dengan ketauhidan yang mantap kepada Allah Rabbul Alamin. Bersyahadat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperingati kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejatinya mampu melahirkan kegiatan, aksi, wujud nyata yang terimplementasi pada kehidupan dimanapun kita berada, tentu berdasar pada kegiatan-kegiatan ritual yang paling utama. Selain ibadah ritual, mengimplementasi pada kegiatan sosial, pada kegiatan birokrasi, politik, budaya, lingkungan, dan seterusnya. Dan manusia yang berakidah kepada Allah Rabbul Alamin, manusia yang menasbihkan dirinya sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sejatinya memiliki beberapa indikator utama. Yang pertama, tegar, mantap, lantang untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul utusan Allah. Yang kedua, menegakkan sholat, itu sholat fardu harian. Kemudian istiqomah melakukan sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dan jika hari Jumat, ikhlas meninggalkan semua kegiatan untuk menunaikan sholat Jumat. Kemudian indikator berikutnya, kita menunaikan zakat. Zakat yang ditunaikan oleh kita semuanya sejatinya dan memang sesungguhnya juga seharusnya mesti diambil dari harta yang halal, jenisnya halal, dan cara mendapatkannya pun dengan cara yang halal. Indikator yang keempat, ikhlas menunaikan ibadat saum pada setiap bulan Ramadan. Dan jika ada saum yang tertinggal karena udzur syar'i, maka hendaknya mengqadha, mengganti dengan saum yang sama di hari-hari yang lain atau di luar bulan Ramadan dan di luar Idul Fitri. Yang berikutnya, indikator manusia yang bertauhid kepada Allah dan mengakui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul utusan Allah yang terakhir, yaitu ikhlas mengagendakan, merencanakan, mencanangkan, menyisihkan hartanya diawali dengan niat karena Allah untuk menunaikan ibadat haji ke Makkah Al-Mukarramah ataupun ke Baitullah.
Sahabatku yang Allah muliakan, lantunan sholawat bagi umat Islam itu tidak asing lagi. Mengapa demikian? Karena dalam setiap sholat itu paling tidak 1 kali membaca sholawat. Bahkan ada sholat fardu yang 2 kali di dalamnya ada bacaan sholawat. Karena itu pula maka sangat tidak mungkin umat Islam itu tidak bersholawat. Sekali lagi, ada catatan, underline, garis bawah. Tidak mungkin umat Islam itu tidak bersolawat. Dan jangan pula kita untuk menyindir umat Islam bahwa ada di antara umat Islam yang anti solawat. Sangat tidak mungkin. Selama umat Islam itu suka sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah, maka pasti orang tersebut bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan solawat di luar sholat, maka itu sesungguhnya menjadi bagian dari ekspresi kemanusiaan seorang muslim untuk menyatakan cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di luar sholatnya. Sekali lagi, perlu menjadi perhatian bagi kita semuanya bahwa sangat tidak mungkin umat Islam itu anti sholawat, karena dalam setiap sholatnya seluruh umat Islam bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan bersolawat kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada momentum peringatan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 1443 Hijriah ini, saya ingin mengingatkan, mari kita sama-sama mewujudkan pesan moral dari kegiatan ritual peringatan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam beberapa kegiatan yang nyata. Yang pertama, selain kita membangun fisik masjid, musola, pondok pesantren, madrasah, dan lain sebagainya, maka harus ada upaya juga untuk melakukan kegiatan yang nyata, yaitu memakmurkan masjid dengan sholat fardu dan dengan kajian keilmuan, sehingga kita dari waktu ke waktu faham dari apa yang dikehendaki oleh Al-Quran, mewujud pada ibadah ritual, mewujud pada ibadah sosial, mewujud pada ibadah politik, pada ibadah budaya, seni, dan berlingkungan. Saya kira itu yang menjadi entry point, yang menjadi pokok bahasan, pokok inti dari perilaku kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal memperingati kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu li walakum. Saya Badruddin, salah seorang penyuluh agama Islam fungsional Kementerian Agama Republik Indonesia, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Wilayah 1 pada Kecamatan Kebon Pedes. Saya juga sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Islam Guru Yati, Sukabumi Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.